Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz Khalid Basalamah sekarang sedang ramai diperbincangkan. Semua itu karena keterkaitannya dengan kasus mega korupsi kuota haji oleh Kemenag RI. Namun dalam kesempatan ini kami akan membeberkan fakta sebenarnya terkait ucapan beliau yang satu ini. Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat. Apa yang diucapkan Khalid Basalamah tidaklah benar. Fakta sesungguhnya bahwa perayaan Maulid Nabi hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Pada video saya sebelumnya, yaitu yang ini. Nah ini ya, judulnya membantah Syekh bin Baz tentang Maulid Nabi. Silakan tonton lagi, di situ saya membantah beliau. Silakan tonton. Di video itu sudah saya jelaskan 3 ulama besar Ahlus Sunnah yang membolehkan bahkan mempraktekkan perayaan Maulid Nabi, yaitu Asy-Syaikh Al-'Allamah Umar bin Muhammad Al-Malla, wafat 570 Hijriah, Al-Hafidh Ibnu Dihyah, wafat 633 Hijriah, dan Al-Imam Abdul Abbas Al-Azafi, wafat 633 Hijriah. Kali ini akan saya hadirkan lagi beberapa ulama besar Ahlus Sunnah terdahulu yang menyatakan bolehnya perayaan Maulid, dalam rangka membantah pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan terlarangnya perayaan Maulid Nabi. Jangan sampai skip. Silakan mau pilih mana, para ulama besar Ahlus Sunnah terdahulu ataukah Ustadz Khalid yang seorang Wahabi. Pertama, para ulama dan fuqaha, para ahli fiqih pada abad ke-7 Hijriah. Pada awal abad ke-7 Hijriah diadakan perayaan Maulid besar-besaran di kota Irbil atau Arpel di Irak oleh seorang raja yang agung, yaitu Raja Muzaffar bin Buktikin Kukuburi, wafat 630 Hijriah. Pada perayaan Maulid Nabi tersebut banyak sekali dari kalangan ulama dan fuqaha, para ahli fiqih yang menghadirinya. Hal ini diceritakan oleh Asy-Syaikh Syamsuddin Abul Muzaffar Yusuf bin Qazghali, wafat 654 Hijriah, dalam kitab beliau Mir'atuz Zaman. Baik, kita sama-sama baca bersama-sama ya. Muzaffaruddin bin Zainuddin sahibu Irbil. Raja Muzaffaruddin bin Zainuddin, Raja Irbil atau Arpel. Kita baca di yang sudah saya tandai. Wa kana ya'malu fi kulli sanatin, dan adalah Raja Muzaffaruddin mengadakan setiap tahun apa? Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal, mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal setiap tahun. Yajtami'u fihi ahlud dunya, para orang-orang dari seluruh dunia berkumpul di perayaan Maulid Nabi tersebut. Wa min wara'i Jayhun, dan begitu pula yang datang dari seberang sungai Jayhun. Siapa yang datang? Al-ulama'u, para orang alim, para ulama. Wal fuqaha'u, para ahli fiqih. Wal wa'adhu, para penceramah. Wal qurra'u, para pembaca Al-Quran. Was sufiyatu, para sufi. Wal fuqara'u, dan orang-orang fakir. Ini dalam kitab Mir'atuz Zaman fi Tawaqi'il A'yan, juz 22 halaman 323. Cetakan berikut. Perhatikan, ada banyak para ulama dan fuqaha, para ahli fiqih yang menghadiri perayaan Maulid besar-besaran tersebut. Pertanyaannya, apakah mereka semua tidak mengerti tentang sunnah bid'ah? Dan apakah yang mengerti hanya Ustadz Khalid Basalamah saja? Silakan berpikir. Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir. Selanjutnya, Al-Imam Al-Hafidh Abu Syamah Al-Maqdisi, wafat 665 Hijriah. Beliau adalah ulama besar yang menjadi gurunya Imam An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, ulama tersohor mazhab Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam bidang hadis, fiqih, dan tarikh atau sejarah.
beliau adalah ulama yang keras terhadap bid'ah. Namun selain daripada itu, beliau mengakui adanya bid'ah hasanah. Dari sekian banyak bid'ah hasanah yang Imam Abu Syamah sebutkan, ada satu bid'ah yang paling hasanah atau paling terbaik dari semuanya, yaitu perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pernyataan beliau berikut ini dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Ini adalah kitab khusus yang membahas bid'ah, ya. Kalau secara arti ini Al-Ba'ith, ya, pemacu. Al-Ba'ith, pemacu atau pendorong ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, dalam rangka mengingkari bid'ah dan hal-hal baru. Ini beliau ini sangat keras terhadap bid'ah, ya, sampai buat kitab ini khusus untuk memerangi bid'ah. Tapi beliau sendiri mengakui adanya bid'ah hasanah, dan salah satu bid'ah hasanah yang beliau sebutkan adalah Maulid Nabi. Kita buktikan. Yuk kita baca rame-rame, ya. Judulnya Al-Ihtifalu bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bagaimana? Lihat. Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, dan termasuk bid'ah yang paling baik atau yang paling hasanah, yang terbaik di zaman ini, bid'ah terbaik di zaman ini, min hadzal qabil, dari perkara ini, yaitu apa? Ma kana yaf'alu bimadinati Irbil jabbarallahu ta'ala kulla amin, yaitu apa yang diadakan di kota Irbil, semoga Allah merahmati kota tersebut, kulla amin, di setiap tahunnya, fil yaumi al-muwafiqi liyaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat atau pada hari yang bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya peringatan Maulid Nabi itu yang tadi sudah disebutkan. Berupa apa? Minas shadaqat, berupa saling bersedekah yang banyak. Wal ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa izhariz zinati was surur, menunjukkan keindahan dan kebahagiaan. Fa inna dzalik ma'a ma fihi minal ihsan ilal fuqara, dan sesungguhnya selain daripada memberikan kebaikan kepada orang-orang fakir, musy'irun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga acara tersebut, ya, perayaan Maulid Nabi ini juga sebagai musy'irun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk syiar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimihi, dan pengagungan kepada beliau, wa jalalatihi, dan pemuliaan kepada beliau, fi qalbi fa'ilihi, di hati para pelaku maulid. Ya, jadi perayaan Maulid Nabi ini, kata Imam Abu Syamah, adalah merupakan bid'ah yang terbaik yang ada pada zaman beliau. Ya, meskipun beliau itu sangat keras terhadap bid'ah sampai membuat kitab khusus, tapi justru beliau menyatakan adanya bid'ah hasanah. Yang terbaik dari yang terbaik bid'ahnya adalah perayaan Maulid Nabi. Ini alasan-alasan kenapa Maulid Nabi itu merupakan bid'ah terbaik. Lanjut. Wa syukrullahi ta'ala, dan Maulid Nabi juga merupakan bentuk syukur kepada Allah ala ma manna bihi min ijadi rasulihi, atas penganugerahan Allah kepada para umat Nabi Muhammad ini, ya, dengan cara menciptakan Nabi Muhammad, dengan cara menciptakan Rasulnya. Allazi arsalahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ala jami'il mursalin, dan juga menjadi rahmat bagi seluruh para rasul lainnya. Wa kana awwala man fa'ala dzalik bil mausil, dan adapun orang yang pertama kali melakukan Maulid Nabi, ya, orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi di kota Mosul, Irak, adalah Asy-Syaikh Umar bin Muhammad Al-Malla, yaitu Asy-Syaikh Umar bin Muhammad Al-Malla, ahadus sholihin, salah satu dari orang soleh, al-masyhurin, yang sangat masyhur atau populer. Wa bihi iqtada fi dzalik, dan perayaan Maulid Nabi ini diikuti oleh siapa? Sahibu Irbil, oleh Raja Irbil, yaitu Raja Muzaffar tadi. Wa ghairuhu, dan juga diikuti oleh selain Raja Irbil. Rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Ini dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith karya Imam Abu Syamah, halaman sekian cetakan tersebut. Perhatikan, beliau menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah paling baik. Lalu, siapa Ustaz Khalid Basalamah yang muncul di akhir zaman ini yang menyatakan bahwa Maulid adalah bid'ah yang sesat? Berani-beraninya dia berkata seperti itu.
Setolo yo pokoknya. Allahul Musta'an. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Khallikan, wafat 681 Hijriah. Beliau adalah termasuk ulama ahli fiqih dan sejarah yang populer. Banyak sekali ulama yang mengambil faidah dari kitab-kitab beliau, terutama kitab tarikh atau sejarah. Al-Qadhi Ibnu Khallikan juga secara khusus menjelaskan panjang lebar biografi Raja Muzaffar Kukuburi sambil menceritakan secara lengkap perayaan Maulid Nabinya yang begitu besar yang dihadiri oleh para ulama ahli fiqih. Nah ini ya, ini yang diceritakan oleh Ibnu Khallikan tentang Raja Muzaffar dan juga perayaan Maulid Nabi yang sangat besar itu. Nah ini cukup panjang ya. Nah ini tidak akan saya artikan satu persatu. Ini saya akan artikan secara intinya saja ya dari teks tadi. Satu, setiap tahun ribuan orang datang ke perayaan Maulid Nabi tersebut dari berbagai daerah, dari Baghdad, Mosul, Jazirah, Sinjar, Nasibin, wilayah Ajam, Persia dan sekitarnya. Dua, mereka terdiri dari para fuqaha yang hadir itu ya, para fuqaha, para ulama ahli fiqih, sufyah ahli tasawuf, wa'idhin para penceramah, qurra pembaca Al-Quran dan penyair. Tiga, mereka semua berdatangan sejak bulan Muharram hingga awal bulan Rabiul Awal. 4. Pada hari H, yaitu hari pelaksanaan Maulid Nabi, dilaksanakan parade ceramah dari pagi hingga sore, lalu dilanjutkan pertunjukan hiburan. 5. Disediakan hidangan yang luar biasa banyak untuk semua orang yang hadir. 6. Sang raja menghabiskan 300.000 dinar untuk perayaan Maulid Nabi ini. 7. Sang raja memberikan penghargaan, hadiah dan uang kepada setiap ulama, qari, penyair dan penceramah yang hadir. Dikisahkan bahwa Al-Hafidh Abul Khattab Ibnu Dihyah datang ke Irbil dan menulis kitab At-Tanwir fi Maulidis Sirajil Munir karena kagum dengan semangat sang raja dalam merayakan Maulid. Dan Ibnu Dihyah kemudian diberi hadiah uang 1.000 dinar oleh sang raja. Setelah selesai menjelaskan perayaan Maulid Nabi tersebut, bagaimana komentar Al-Qadhi Ibnu Khallikan terhadap sang raja sebagai ketua pelaksana Maulid? Beliau tidak melabeli sang raja tersebut sebagai ahli bid'ah, sesat, diancam neraka dan sebagainya. Namun sebaliknya, Ibnu Khallikan justru memuji sang raja dengan pujian yang sangat tinggi. Nah ini ya, setelah menjelaskan perayaan Maulid Nabi itu, Ibnu Khallikan bukan malah mengatakan ahli bid'ah, sesat, neraka, tidak. Justru sebaliknya memuji setinggi langit terhadap Raja Muzaffar sebagai ketua pelaksana Maulid Nabi. Ya, ini kata beliau. Kita artikan secara langsung saja ya. Ia Raja Muzaffar adalah seorang yang berakhlak mulia, sangat rendah hati, memiliki akidah yang lurus. Nah, ini ya. Dan berhati bersih. Ia sangat condong pada ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada orang berilmu yang ia muliakan dan ia dekatkan kecuali para fuqaha, ahli fiqih dan para muhaddits, para ahli hadis. Ini jelas sekali Imam Ibnu Khallikan setelah menyebutkan perayaan Maulid Nabi oleh Raja Muzaffar, beliau malah memuji setinggi langit Raja Muzaffar dengan pujian yang sangat luar biasa. Dan perlu digarisbawahi di sini ya, dikatakan ya, husnal aqidah. Beliau itu akidahnya lurus, akidahnya baik. Dan juga ya, syadidal mail ila ahli sunnah wal jamaah, sangat condong pada ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini jelas sekali artinya beliau mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi ini selain juga merupakan perilaku ahli sunnah wal jamaah, juga merupakan yang dilakukan oleh orang yang berakidah lurus. Ini dalam kitab Wafayatul A'yan wa Ambau Abna'iz Zaman karena Ibnu Khallikan, cetakan berikut, silakan dilihat sendiri. Berdasarkan komentar Ibnu Khallikan tersebut, ini menandakan bahwa menurut beliau perayaan Maulid Nabi adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang sama, siapakah yang mau kalian ikuti? Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Khallikan ataukah Ustaz Khalid Basalamah yang hanya seorang ustaz akhir zaman? Apa tidak berpikir? Pikir baik-baik dengan kepala. Kalau kepalanya gak ada isinya, pakai dengkul mikir.